segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita perbuat, suatu hari kita harus bertanggung jawab penuh di hadapan Tuhan tanpa terkecuali. Apapun itu, suatu hari kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Selama Tuhan masih memberikan kehidupan kepada kita, kesempatan, masih diberikan nafas sehat, masih bisa melakukan aktivitas, lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan yang terbaik untuk nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kesempatan itu sudah habis, artinya waktu kita sudah selesai, kita dipanggil Tuhan, hanya ada dua pilihan. Pilihan kita ke bawah, ke dunia orang mati, tempat penyiksaan kekal, di tempat yang paling gelap, yang tak berujung, atau kita dibawa ke dalam Firdaus. Nah, selama kita di bumi ini, harusnya hati kita ini nempelnya kepada Tuhan. Harusnya setiap hari kita ini membangun keintiman, bangun hubungan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dibutuhkan proses, dibutuhkan kesungguhan hati, dibutuhkan bayar harga di hadapan Tuhan. Saya percaya karena kalau Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, anugerah dan kasih karunia-Nya kepada kita, Tuhan pingin semua kita dari orang percaya ini diselamatkan. Hidup bergaul dalam keintiman kekal abadi bersama Tuhan selama-lamanya. Kemarin kita sudah pelajarin bahwa neraka sebenarnya diciptakan bukan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk antikristus, nabi palsu, dan binatang itu, penyesat itu. Neraka diciptakan untuk iblis, nabi palsu, dan antikristus, bukan untuk orang percaya. Tapi yang jadi masalahnya, mereka tidak akan tinggal diam. Iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan terus menyeret manusia, menyeret orang-orang kudusnya terutama, jatuh di dalam dosa. Nah, hari ini kita harus memilih. Pilih berkat. Pilih hidup benar. Pilih hidup dalam kasih karunia. Hanya satu jalan menuju keselamatan kekal dan abadi, hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Kalau hari ini masih terjerat dosa, apapun dosa itu, dosa perzinahan, kumpul kebo, kepahitan, sakit hati, benci, dendam, mencuri, membunuh mungkin, atau apapun yang masih terikat kebiasaan buruk, waktu ini adalah waktu terbaik untuk tinggalkan. Karena sekali kita masuk ke neraka, tidak akan bisa balik. Hari ini kita akan bahas apa yang orang-orang dialami di neraka. Itu sangat mengerikan sekali. Orang yang hidup di neraka karena tidak kenal jalan Tuhan, tidak berada dalam pihak Tuhan, tidak berada dalam posisi yang dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan, mereka akan binasa kekal untuk selama-lamanya. Makanya perlu sekali kita ini bertobat setiap hari, memperbaharui pikiran. Kita udah belajar tentang membaharui pikiran. Setiap hari kita harus perbaharui pikiran kita selaraskan seperti yang Tuhan mau. Hidup kita harus berjalan seperti yang Tuhan mau. Pikiran, perbuatan, kehendak kita harus kembali pada pusatnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena orang yang ada di neraka, mereka akan mengalami ini. Satu, mereka akan mengalami murka Allah non-stop. Di Ulangan pasal 32 ayat 22. Sebab api telah dinyalakan oleh murkaku. Bapak Ibu, api yang di neraka adalah hadirat Tuhan yang membawa orang itu bisa kenal Tuhan hari ini. Kalau kita ini menyembah Tuhan, mengalami Tuhan, hadirat Tuhan, hadirat yang sama yang kita nikmatin, penuh kuasa, penuh kemuliaan, penuh keagungan, dan kita nggak tahan. Kadang kita begitu indah menikmati hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan hadirat yang sama itu menjadi api yang telah dinyalakan oleh karena murka Tuhan di neraka. Tuhan memiliki dua sisi. Ada sisi kerasnya dan sisi baiknya. Sisi keras ini akan diterapkan untuk orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang menentang Tuhan. Dan mereka akan dibinasakan dalam kerajaan maut. Nah, di neraka, api yang dinyalakan itu karena murkanya Tuhan. Bayangin, di Ulangan 32 ayat 22, sebab api telah dinyalakan oleh murkaku yang bernyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Saya juga nggak habis pikir, kenapa kalau gunung meletus itu baunya belerang? Apa benar
neraka itu lautan belerang. Kalau kita selidikin kitab Wahyu, ternyata nanti maut dan kerajaan maut akan dibuang ke Gehenna, ke lautan api kekal, lautan belerang. Nah, ternyata di ayat ini, sebab api telah dinyalakan oleh murkaku dan menyala-nyala sampai ke bagian dunia orang mati yang paling bawah. Api itu memakan bumi dengan hasilnya dan menghanguskan dasar gunung-gunung. Orang di neraka ini kan mengalami murka Allah 24 jam, non-stop, setiap hari mengalami murka Tuhan. Yang kedua, orang di neraka akan mengalami kesesakan karena maut melilit mereka. Mengalami kesesakan yang luar biasa. Buka sebentar di Mazmur 18 ayat 4 dan 5. Tali-tali maut meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku dan perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Jadi orang di neraka akan mengalami kesesakan yang luar biasa. Bahkan di neraka ada air, ada banjir nih, banjir jahanam, tidak tahu airnya mengerikan atau seperti apa gambarannya, tapi tidak dijelaskan. Tapi ada kesesakan karena dijerat oleh tali-tali dan mengalami kesesakan tentunya yang luar biasa. Yang ketiga, orang di neraka itu mengalami kedukaan yang tidak pernah berhenti-berhenti. Di Mazmur 116 ayat 3, tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Orang di neraka mengalami kesesakan yang luar biasa. Mengalami duka yang tidak pernah berhenti. Mengerikan sekali. Jadi hari ini selama masih diberikan hidup, daripada hidup nanti kekal dan abadi di neraka, hari ini lebih baik bertobat, kembali kepada Tuhan, ambil keputusan yang benar untuk hidup dalam kekudusan dan kesucian. Dan kondisi orang di neraka itu akan mengerikan sekali. Mereka akan mengalami penyiksaan siang dan malam. Mereka akan mengalami aniaya yang menyesakkan, luar biasa sekali. Nah, kondisi di neraka adalah satu, banyak ruangan. Di Amsal 7 ayat 37, Amsal 7 ayat 27, rumahnya adalah jalan dunia orang mati yang menurun ke ruangan maut. Ada ruangan maut, saya tidak tahu isinya ruangan itu atau apa. Mungkin dipakai untuk penyiksaan sementara dan mengerikan sekali menurut saya. Yang kedua, neraka adalah tempat kebinasaan kekal. Di Amsal 15 ayat 11, dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Perhatikan baik. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan. Kebinasaannya sangat-sangat mengerikan sekali, dan kebinasaan ini binasa kekal. Yang ketiga, di neraka ternyata orang tidak berdiri tapi dibaringkan. Di Yeskiel 32 ayat 18 sampai 19, hai anak manusia, dengarkanlah suatu ratapan engkau bersama kaum perempuan bangsa-bangsa yang hebat mengenai khalayak ramai di Mesir, dan diturunkanlah mereka ke bumi yang paling bawah, menjumpai mereka yang turun ke liang kubur. Siapakah engkau lebih cantik? Turunlah dan berbaringlah bersama orang-orang yang tidak bersunat. Neraka dibaringkan dan dikasih spring bed dan selimutnya. Spring bed dan selimutnya apa? Banyak ulat dan cacing. Ini di Yesaya 14 ayat 9 sampai 11. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakanlah arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkan yang mereka dari tahta mereka. Perhatikan baik-baik nih. Saya ulang, penting sekali. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Ternyata orang kalau masuk neraka itu disongsong. Disongsong dengan, bayangin, dijagakan orang bagimu, yaitu semua bekas pemimpin bumi yang jahat-jahat masuk neraka semuanya. Mereka menyongsong orang yang masuk neraka. Semua bekas raja bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Raja-raja yang jahat zaman dahulu kala yang masuk ke dalam neraka, mereka dibangunkan kan untuk menyongsong. Sekalian mereka mulai berbicara kepadamu.
Engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Dulunya orang yang Kristen, yang sungguh-sungguh memilih hidup dalam dosa, dikirain saya pikir kamu tuh kuat. Oh, ternyata kamu gak jauh beda sama kami ya. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu, dan ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Jadi di neraka dibaringkan, dikasih selimut, sebagai lapik tidurmu adalah ulat-ulat, dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Di Yesaya 66 ayat 24, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, maka semua akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ulat-ulatnya tidak akan mati. Jadi orang di neraka ini mengalami penyiksaan, dan ulat-ulat dan cacing-cacing nanti tidak akan mati. Kemarin saya kalau tidak salah baca salah satu artikel di luar negeri, ditemukan cacing-cacing yang ada di dasar laut, di larva dasar laut, dan cacing itu dalam tingkat panas yang tinggi sekali tidak mati. Mereka menyebutnya cacing dari neraka. Saya tidak tahu itu benar atau tidak, tapi di neraka ada cacing dan ulat yang akan menggerogotin, makan daging kita sampai habis. Mengerikan sekali. Dan neraka adalah tempat penyiksaan kekal. Orang sekali masuk neraka tidak bisa lepas. Mereka akan disiksa siang dan malam. Di Matius 24 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar akan hidup dalam hidup yang kekal. Neraka adalah tempat penyiksaan yang kekal. Sekali masuk ke neraka tidak bisa balik lagi. Neraka juga adalah tempat ratap dan kertak gigi di Matius 13 dan 42. Semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengerikan sekali. Ini saya bongkar hanya sedikit tentang bagian yang di neraka yang disingkapkan Tuhan. Sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang saya nggak bisa kupas. Banyak sekali ayatnya. Dan ini menjadi satu gambaran supaya kita ini hidup berhati-hati dan menjaga hati begitu rupa, supaya tidak terjerat dalam dosa, dan ujungnya upah dosa adalah maut loh. Upah dosa adalah maut. Maut artinya masuk dalam kebinasaan kekal, kematian kekal, masuk dalam neraka. Selama hari ini Tuhan beri kesempatan, waktunya bertobat dan kembali kepada Tuhan. Waktunya mencari Tuhan, hidup dalam kesungguhan, hidup benar. Hidup kita itu waktunya tidak lama. Selama waktu masih ada ini, kita harus pakai untuk menyenangkan Tuhan. Sebenarnya saya lebih senang ngomongin tentang Tuhan daripada tentang neraka. Tapi kita harus belajar ngerti bahwa neraka adalah tempat penyiksaan kekal yang abadi. Jangan merasa jadi orang Kristen nyantai karena sudah diselamatkan. Karena seharusnya hidup kekristenan kita itu semakin hari semakin benar-benar hati-hati sekali. Benar-benar menyerahkan pikiran hidup kita, hati kita ini kepada Tuhan, supaya dijagain, diproteksi. Setiap hari dibawa masuk ke dalam pusat kehendaknya. Kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau Tuhan panggil, kita sudah benar-benar siap masuk meja perjamuan kawin anak domba. Jangan malah hidup serampangan, sembrono, menikmati hidup seenak perutnya sendiri tanpa memikirkan Tuhan. Ini waktunya kita itu belajar dengan segenap dan kekuatan kita untuk menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau tidak, nanti kita didapatin menjadi hamba yang tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Hamba yang seperti dipercayakan satu uang mina, bukan dikerjakan dengan baik, malah dikubur. Akhirnya dibuangkan tempat neraka. Mengerikan sekali. Kita harus menjaga hati kita. Menjagain hati kita ini begitu rupa. Kita harus proteksi, kita harus kenalin diri kita sendiri. Kita harus takut, kata orang tua saya, kata ibu saya di Jawa. Orang itu harus takut dengan dirinya sendiri. Orang itu kalau takut dengan dirinya sendiri, pasti hidupnya takut akan Tuhan. Selalu ketika saya telepon dia ngomong begitu. Makanya Bapak Ibu, kalau segala sesuatu yang kita kerjakan, mau kita lakukan,
kita mikir dulu, ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Karena di akhir zaman ini banyak segala tipu daya. Orang ditipu daya begitu rupa, dijerat, diseret untuk semakin dekat dengan setan dibanding dekat dengan Tuhan. Karena setan tahu persis waktunya sudah mau habis. Makanya banyak orang yang dulunya mencintai Tuhan, sekarang udah males, sudah putus asa karena segala keadaan yang terjadi. Jangan hidup kita dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi hari ini. Jangan karena keuanganmu rusak, keuanganmu babak belur, imanmu jadi babak belur. Jangan karena keluargamu berantakan, imanmu juga berantakan. Justru waktu kita menghadapi goncangan masalah tekanan, kita harus fokusnya kepada Tuhan. Mencari Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang bimbing. Ketika Tuhan mengontrol dan mengendalikan, Yesus dimuliakan dan ditinggikan, hidup kita akan dibawa semakin dekat pada pusat kehendak-Nya. Pakai orang-orang yang sudah benar-benar mati dari keakuannya, mati dari semua kedagingannya. Dia tidak pernah takut mati secara fisik, karena dia tahu ketika dia meninggal dia akan bertemu dengan Tuhan. Tapi orang-orang yang hidupnya serampangan sembrono, ngaco, penuh kepahitan, penuh luka batin, penuh sakit hati, benci dan dendam, orang matinya akan masuk ke dalam neraka. Kita hanya buka sekilas apa yang terjadi di neraka loh. Mereka akan mengalami murka non-stop. Bapak Ibu bisa menikmati hadirat Tuhan. Ketika hadirat Tuhan dalam setiap penyembahan, setiap ibadah kita, itu powerful. Hadirat yang sama itu akan menyalakan api neraka, mengerikan sebagai murka Tuhan. Makanya kita itu perlu hidup sungguh-sungguh. Hari ini bukan untuk hidup main-main. Saya heran dengan orang-orang Kristen lebih suka komentar buruk daripada komentar yang benar. Lebih suka pola pikirnya itu melihat dari sisi yang jelek daripada sisi kebaikan Tuhan. Kita harus benar-benar memperbaharui cara pandang kita. Hidup kita ini harus selaras seperti apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, kita nggak akan mengalami, hidup kita nggak akan mengalami perkenanan Tuhan. Malah ujungnya kita akan dibuang, masuk dalam murka Tuhan yang mengerikan. Sekali orang mati, tidak bisa hidup kembali. Ya kalau ada mujizat dibangkitkan hamba Tuhan, diberikan kesempatan masih hidup kembali. Tapi sekali orang masuk neraka, tidak akan bisa balik lagi. Tidak bisa balik lagi. Dan ada kengerian yang belum kita bahas, lebih ngeri lagi di neraka. Mereka akan mengalami penyiksaan siang dan malam, penderitaan, dibaringkan, diselimutin ulat dan cacing-cacing yang sangat mengerikan sekali. Ini kesempatan waktu kita untuk menjagain mulut kita. Ada beberapa orang yang suka komentar. Saya perhatikan orang yang sukanya komentar jelek saja. Kalau orang itu suka komentar jelek, pasti dia merasa benar. Paling benar sendiri, paling pintar sendiri, merasa loh ya. Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling hebat. Makanya dia sering komentarin orang lain jelek. Kalau yang di dalam kita ini baik, yang keluar dari mulut kita baik loh. Kita komentarnya juga hal yang baik. Saya nggak habis pikir dengan orang-orang seperti itu. Kalau mereka nggak bertobat dan kembali kepada Tuhan, mereka akan dibinasakan. Saya setiap hari menjaga. Saya hampir tiap hari sharing-sharing dengan istri saya, ngobrol-ngobrol. Kita itu harus mempersiapkan diri kita itu sebaik mungkin. Kalau Tuhan panggil, kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Jangan nanti ketika kita dipanggil malah kita nggak bisa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Hari ini kita harus mempersiapkan hati kita. Kita jagain hati kita begitu rupa. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu harus selaras seperti yang Tuhan mau. Supaya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Karena tujuan dari akhir dari segala apa yang kita kerjakan dari hidup ini adalah kita berjumpa Tuhan dalam kerajaan Allah, dalam surga yang mulia. Menyembah Yesus, bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Yesus. Dan suatu hari kita akan berjumpa secara pribadi dengan Yesus, dengan tubuh yang dimuliakan Tuhan. Tujuan akhir kita bukan yang di dunia ini. Apa yang kita kerjakan hari ini
ujungnya akan binasa. Bukan berarti Bapak Ibu harus malas. Saya adalah orang yang bekerja keras. Istri saya tahu persis itu. Saya itu bekerja keras. Saya itu sungguh-sungguh melakukan segala sesuatunya. Dalam kamus hidup saya tidak ada balik arah, menyerah, putus asa, menggerutu, ngomel, nggak ada. Sekali Tuhan percayakan segala sesuatu yang harus saya kerjakan sampai selesai tuntas. Apapun yang kita kerjakan hari ini, ujungnya adalah kebinasaan. Tapi kita harus mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita adalah dengan tanggung jawab. Karena nggak akan abadi yang kita kerjakan ini. Ada hal lain yang harus kita kerjakan dalam keabadian. Jagain hatimu, jagain hidupmu, jagain kelakuanmu. Supaya hidup kita ketika dipanggil, kita didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini apa yang Tuhan percayakan kepada hidupmu, kerjakan dengan baik. Penuh tanggung jawab. Nggak jauh, kurangin ngomel, kurangin menggerutu. Biar kita nih kalau dipanggil Tuhan, didapatin kita ini menjadi hamba yang setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Pekerjaan apapun kita kerjakan dengan baik. Semua pekerjaan itu mulia. Hanya manusia yang menganggap tak mulia. Apakah pekerjaan office boy kurang mulia? Mulia. Dibanding dengan orang yang mencuri, membunuh, membinasakan, merampok, korupsi. Semua pekerjaan yang Tuhan percayakan, apapun itu pekerjaan yang orang anggap rendah apapun, kalau kita kerjakan dengan setia, Tuhan sanggup berkatin. Tuhan sanggup pakai kita menjadi berkat buat siapapun juga. Lakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan kehati-hatian. Kita harus didapati menjadi hamba yang didapatin berkenan, menyenangkan Tuhan. Kalau tidak, ketika Tuhan gak dapatin kita ini menyenangkan Tuhan, Tuhan murka, kita akan ditolak Tuhan, dan kita akan mati masuk dalam kebinasaan. Ada penyiksaan yang mengerikan. Penyiksaan, kedukaan, kesesakan, sepanjang selama-lamanya. Kekal dan abadi di neraka. Harusnya kita semuanya masuk meja perjamuan kawin anak domba. Saya berdoa Bapak Ibu semua suatu hari bertemu dengan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kerajaan yang maha mulia, surga yang ajaib dan luar biasa. Hari ini jaga hidupmu, jaga hatimu, jaga segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Apapun itu dengan sebaik-baiknya. Mulai bertindak, bersikap hati-hati. Mulai berpikir untuk menyenangkan Tuhan saja. Buat apa kita kejar dunia? Toh kalau ujungnya binasa. Kita bekerja dengan baik. Menghasilkan berkat lebih banyak. Diberkatin Tuhan dan dipakai Tuhan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang ada untuk melakukan hal kesia-siaan. Hal yang tidak bernilai. Lakukan waktumu setiap hari untuk melakukan hal yang bernilai. Untuk kekekalan. Bukan untuk kebinasaan. Saya berdoa waktunya hari ini untuk kembali kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang hidup dalam dosa bertahun-tahun, waktunya kembali kepada Tuhan. Ada orang yang sudah putus asa, waktunya berserah kepada Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough dalam kehidupanmu. Senangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. God bless you.